Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat sore Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak, rekan-rekan imam yang saya kasihi. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini. Hari Minggu biasa yang ke-30. Dan pada perayaan ini kita bersama-sama merasakan dan mengalami rahmat kebaikan Tuhan yang dilimpahkan kepada kita semua, secara khusus pada saya yang boleh merayakan 25 tahun hidup membiara sebagai seorang Fransiskan. Dalam bacaan-bacaan yang kita dengar, kita renungkan bersama sebentar, mengingatkan kita akan persiapan kita, perjalanan kita dalam doa dan karya menuju kepada Allah, yang adalah tujuan akhir dari setiap perjalanan orang beriman kita semua ini. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak, saudara-saudari semua dalam perayaan ini. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jerita yatim piatu tidak ia abaikan. Demikian pula jerita janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya dan doanya naik sampai ke awan.
Doa orang miskin menembusi awan, dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti hingga Yang Maha Tinggi memandangnya, sebelum Yang Maha Tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan Yakub bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga.
Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang Paulus hingga akhir hidupnya. Seperti Paulus, kita juga dipanggil untuk mengakhiri pertandingan yang baik dalam iman kita tanpa menyerah pada kesulitan. Sebab sekalipun dalam kesulitan, kita tidak pernah sendirian. Tuhan selalu memberikan pendampingan dan kekuatan untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada kita, terutama tugas mewartakan Injil. Paulus juga mengajarkan kepada kita pentingnya pengampunan. Sikap Paulus yang memaafkan teman-teman seperjalanan yang meninggalkan Paulus
dalam perjalanan Paulus adalah contoh nyata dari kasih Kristiani. Dan di akhir surat itu Paulus mengajak kita supaya kita menaruh harapan kepada Allah, bahwa kepada kita dijanjikan mahkota kebenaran, yakni kalau kita tetap setia kepada Kristus, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, suster, rekan-rekan imam sekalian, hidup kita sesungguhnya suatu perjalanan, persiapan, seperti sekarang tahun beliau. Kita tidak pernah berhenti bergerak. Sejak kita lahir, kita sudah memasuki perjalanan yang tidak pernah kita rencanakan seluruhnya. Ada yang kita pilih. Saya pilih sebagai seorang biarawan Franciscan, seorang imam. Bapak Ibu masing-masing memilih dengan cara hidup yang sekali dalam sekali. Tapi ada juga yang datang tanpa kita minta. Namun semuanya itu membawa kita kepada satu arah, menuju kepada Allah, sumber dan tujuan hidup kita. Gereja sering menyebut manusia kita ini sebagai homo theater, manusia pesiaran. Karena hidup kita tidak stuck, tapi selalu bergerak dari satu titik pada titik yang lain, dari satu persinggahan pada persinggahan yang lain, dari satu pengalaman kepada satu pengalaman yang lain. Dan setiap pengalaman, entah suka ataupun duka, keberhasilan atau kegagalan, kebersamaan atau kesepian, semuanya adalah bagian dari sejarah kita berjalan bersama kepada Allah. Saya bersyukur bahwa karena kehendak Allah, saya bisa sampai pada 25 tahun membiara yang saya mulai tanggal 3 Agustus tahun 2000 dengan kaum pertama. Bapak saya dengan Bapak Manus sudah jauh. Saya percaya bahwa ini semata bukan karena kehendak saya, tapi kehendak Tuhan yang menyertai saya. Karena itu saya melihat bahwa sampai pada momen 25 tahun membiara ini adalah suatu keputusan yang sangat penting dalam hidup saya. Bahwa saya memilih sebagai seorang Fransiskan. Saya hidup dalam persaudaraan Fransiskan yang di dalamnya, dalam spiritualitasnya, saya mengenal dunia sebagai biara saya. Santo Fransiskus Asisi mengatakan, seperti Kristus yang tidak punya tempat
untuk meletakkan kepala. Maka para pengikutku, biarlah kita adalah dunia ini. Maka kemana saja diutus, pergi, disitulah biarlah. Saya bersyukur bahwa dengan mengenal, menghidupi spiritualitas Santo Fransiskus, saya melihat kehidupan dan kematian sebagai saudara. Saya boleh menyapa yang lain-lain ini, ibu bapak semua, sebagai saudara. Saya syukuri. Nah, meski hari-hari tetap berlalu, tetap berjalan, tapi semua tentu penuh dengan makna untuk sampai pada hidup membiara yang ke-25 ini. Kalau saudara-saudari mengapa bertanya mengapa atau bagaimana menjadi setia, saya akan menjawab bahwa jalanilah saja hari demi hari dengan kesadaran penuh bahwa kita bisa melewati ini sehari lagi. Setiap hari selalu kita bisa melewati sehari lagi. Marilah berseru kepadanya. Umat menjawab, dengarkanlah umatmu ya Tuhan. Bagi gereja, umat yang diselamatkan oleh kasih Allah. Ya Bapa, semoga gereja tidak menolak atau menjauhkan diri dari siapapun juga karena sikap kami yang sombong. Marilah kita mohon, dengarkanlah umatmu ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa-bangsa dan para pegawai pemerintah, ya Bapa, semoga mereka meneladani Allah sendiri dengan memberi perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan yang terpinggirkan. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang berkecukupan dalam hal harta, benda atau dalam hal bakat-bakat yang dianugerahi Tuhan, ya Bapa, semoga mereka tidak meremehkan sesama yang kurang beruntung, tetapi memakai kekayaan serta bakat-bakat mereka demi perkembangan serta pembangunan bangsa dan negara kami. Marilah kita mohon. Bagi kita masing-masing yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami semua menyadari bahwa sebenarnya kami amat miskin di hadapan Bapa dan di hadapan saudara-saudari kami. Semoga hati kami terbuka untuk memperbaharui diri dengan bertobat terus-menerus. Marilah kita mohon. Mohon rahmat ampunan dosa bagi arwah Bapak Rustinus Tuwit yang tepat hari ini bila 14 tahun meninggal dunia. Bersama keluarga Bapak Wilson Barubun mengucap syukur dan terima kasih atas bertambahnya setahun usia anak yang tercinta Yohanes Mart Beatrico Barubun pada hari ini. Juga mohon istirahat yang kekal bagi arwah Bapak Markus Barubun Yohanes Marindir, Eduardus Barubun Angelus Renyaan, Ibu Beatrix Renyaan Antonia Barubun, Maria Goretti Kopal Petrus Barubun, Amandus Putih Kanubun Isaias Renyaan, Koma Yohana Yomrian Evarista Renyaan Budari Pareto, dan kakak Paulus Srianto.
kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan, dengan menderita di salib. Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan curahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam sisa kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan uskup kami, Senemutra, dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, Santa Teresia, pelindung stasi kami, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan,
jiwa kita berdoa. Itu kalimat atas nama masyarakat sekurang-kurangnya Paroki Kelangit ini. Jadi saya harap dari Paroki ini Kelangit harus ada pastor-pastor yang beraliskan atau sesudah beraliskan. Dan itu kamu berdua supaya nyanyi sendiri. Nyanyi sendiri. Saya sebenarnya sudah bisa sama dia tadi, tapi dia begitu asik bicara jadi lupa. Ya, hari ini terima kasih. Ya harap ini apa yang pertama kali kita buat di sini merupakan juga tantangan untuk generasi muda. Karena itu Bapak Mama berdoa banyak-banyak supaya kamu punya anak laki-laki perempuan masuk menjadi biarawan dan biarawati. Sekali lagi, Pak Ibu berdoa dari sungguh supaya anak-anakmu ada yang jadi besar, ada yang menjadi muda, ada yang menjadi sultan dan lebih ini. Dan untuk kampung hidup ini, saya perlu apa? Di rumah belum ada besar sosial. Ya gitu. Jadi kalau belum di rumah dia ini ada jangan, dia pun tolong. Lalu yang satu lagi, Jemi, dirubuk dan angkat dibuat yang bukan benar. Jadi kamu punya utang kepada besar ini, dirubuk, dan yang lain yang saya tidak dapat ini sebut sekarang, kamu harus berusaha untuk yang buat dia sendirian. Harus yang berkawan. Kalau yang urus orang itu lebih berdua-dua, dia sendiri. Tapi nanti sama orang sekian. Ya, jadi itu harapan-harapan dari Bapak Pastor G. Sering khususnya untuk umat Stasi Santa Teresia Mayu.